kemampuan bagi hamba Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua agar kami semua menangkap isi hati. It's all about you, Jesus. Not about us, tapi hanya tentang Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ini pemandangan-pemandangan seperti ini berharga sekali di masa-masa begini. Pemandangan lihat orang langsung, ketemu langsung itu luar biasa. Shalom juga buat yang di rumah, yang menonton yang mengikuti ibadah dari YouTube. Salam sejahtera buat saudara semua. Baik, kita langsung saja firman Tuhan. Saya sebenarnya bergumul untuk memberi judul. Kenapa saya bergumul? Karena saya juga punya banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dalam hati. Jadi judul yang saya sodorkan pada saudara adalah budaya salib. Nah, kenapa saya bilang saya bergumul untuk sodorkan ini? Karena saya ingat bahwa salib itu adalah lambang kehinaan sebenarnya. Ya kan? Salib itu, bahkan Rasul Paulus berkata bahwa di zaman itu dibilang terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi anyone, siapa saja, kalau dia berakhir dengan digantung di kayu salib, mereka akan disebut sebagai orang yang terkutuk. Karena salib sebenarnya adalah lambang kutukan. Jadi waktu saya menyodorkan judul budaya salib, saya berjuang sebenarnya memahami kenapa harus budaya salib. Tapi yang membuat saya mantap untuk menyodorkan judul ini adalah karena 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Nah, kita buka itu 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Paulus berkata demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus tidak mau tahu apapun. Dia tidak mau tahu apapun. Dia hanya mau tahu tentang Yesus. Tapi bukan Yesus yang the Almighty God. Bukan Yesus yang the Son of God. Bukan Yesus yang very powerful person. Bukan Yesus yang the healer man. Penyembuh. Bukan itu. Tapi dia bilang gini. Dia pengen mengetahui saja, yaitu apa? Yesus yang disalibkan. Wah, ini sesuatu yang menarik. Dia cuma mau tahu Yesus yang disalibkan. Ada apa sih dengan Yesus yang disalibkan? Nah, saya kasih gambaran dulu sama saudara. Yesus yang disalibkan kayak apa? Yesus yang disalibkan itu, dia tergantung hampir telanjang dengan kondisi tubuh yang hancur. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ itu sangat menggambarkan itu. Dia tergantung nyaris telanjang selama berjam-jam dengan kondisi tubuh yang hancur, dengan darah yang habis. Dan Yesaya berkata dia tidak dikenali lagi. Artinya wajahnya sendiri pun hancur. Hancur. Kalau kita sekarang tidak dapat dikenali karena pakai masker. Kalau Yesus tidak dapat dikenali wajahnya karena wajahnya pun hancur. Saya nonton movie tentang kisah nyata dari seorang mata-mata Israel. Jadi mata-mata Israel ini adalah salah satu spionase yang paling adalah salah satu mata-mata yang paling sukses dalam sejarah spionase. Karena this man, his name is Elia Cohen, dia itu bisa masuk sampai di pemerintahan Suriah.
Dan jabatan terakhirnya adalah Wakil Menteri Pertahanan Suriah. Itu Eli Cohen. Eli Cohen dia masuk di Suriah, dia punya nama Kamel. Dia dipanggil Kamel. Nah, dia masuk, dia bisa merangsek sampai jadi Wakil Menteri Pertahanan Suriah. Tapi kemudian dia ketahuan. Nah, waktu dia ketahuan, dia ditembak mati di lapangan terbuka, disaksikan oleh ratusan orang yang memadati lapangan terbuka itu. Itu tidak cukup sampai situ. Eli Cohen kemudian digantung selama berjam-jam. Kalau tidak salah dia digantung selama 6 jam di lapangan terbuka tersebut. Dengan sebuah spanduk yang digantung di lehernya. Jadi mayatnya digantung selama 6 jam. Tidak salah 6 jam atau 2 hari. Pokoknya dia digantung lama di lapangan itu untuk mempermalukan bangsa Israel. Untuk mempermalukan Israel bahwa saya dapat mata-matamu. Kamu tidak cukup hebat, mata-matamu saya dapat. Jadi Eli Cohen tergantung berjam-jam. Tapi Eli Cohen tergantung sudah dalam keadaan dia mayat. Dan dia tergantung dalam posisi dia pakai jas. Pakai pakaian lengkap, bagus. Tapi Yesus tergantung berjam-jam dalam keadaan yang lebih memalukan daripada Eli Cohen. Negara Suriah dengan presidennya saat itu Hafez al-Assad itu mengira bahwa itulah hal yang paling mempermalukan yang pernah mereka buat untuk negara yang coba mengusik mereka. Padahal Israel telah melakukan itu lebih memalukan lagi kepada Mesias mereka, Yesus Kristus. Paulus tidak mau tahu, dia hanya mau tahu Yesus yang disalibkan. Dalam Galatia 2 ayat 10, Paulus bahkan bilang, dia itu telah mati. Bahkan dia bilang gini, aku tersalibkan dengan Kristus. Bayangkan Paulus mention dirinya sebagai pribadi yang disalibkan bersama dengan Kristus. Ini luar biasa. Dia mention dirinya sebagai pribadi yang disalibkan dengan Kristus. Paulus merasa dalam posisi itu, itulah yang sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi dirinya. Nah, sekarang apa yang menjadi budaya salib itu? Saya berjanji untuk tidak terlalu lama berkhotbah buat saudara, karena saya juga memperhitungkan mereka yang melihat melalui YouTube supaya kuota mereka hemat. Baik. Jadi budaya salib apa yang kita harus kembangkan? Yang pertama adalah Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan memikul aku, ia tidak layak bagiku. Jadi budaya yang pertama adalah memikul salib. Ayat ini kerap dikatakan oleh para pendeta sekarang. Dikatakan begini, oh itu Yesus ucapkan sebelum dia naik di salib. Kalau sekarang kita tidak perlu pikul salib, karena dia yang sudah pikul. Tapi Yesus bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya begini, untuk saudara dilayakkan Tuhan, saudara harus memikul salibnya. Untuk mengikut Tuhan, kita harus memikul salibnya. Ternyata mengikut Tuhan itu, it's all about memikul salib. Kalau saudara tidak memikul salib, saudara dijamin tidak bisa mengikuti Yesus. Itulah sebabnya memikul salib itu terejawantah dalam Matius 11. Di Matius 11 ayat 25 itu sampai seterusnya.
Itu dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang, itu salib saudara. Karena kuk yang kupasang itu membuat kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Itu yang membuat kita layak bagi Tuhan. Jadi saudara harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Bukan kuk yang saudara pasang-pasang sendiri. Kalau kuk soal saudara berhutang sama orang, ya itu urusan saudara. Debt kolektor buru-buru, itu urusan saudara. Tapi ada kuk yang memang kita tidak cari-cari, tapi tertanggung atas kita. Nah, itu kuk yang harus kita pikul, cuma supaya kita belajar mengikut Tuhan. Bersyukurlah saudara kalau saudara dipercayakan kuk itu. Kuk mengikut Yesus. Saudara harus bersyukur. Karena Tuhan Yesus berkata, memikul salib membuat orang menerima kelayakan kerajaan sorga. Apakah tekanan hidup saudara saat ini? Berbahagialah mereka yang sedang memikul beban. Karena beban itu membuat mereka di mata Tuhan dilayakkan. Dilayakkan. Saudara harus memikul beban dari Tuhan. Saudara harus pikul beban dari Tuhan. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu di gereja ini, saya pernah khotbahkan tentang beban yang dipikul. Tapi saya tidak akan ke sana lagi. Saya cuma mendorong saudara untuk begini. Mendorong kita untuk memikul kuk yang datang dari Tuhan. Pikulah kuk yang Tuhan pasang. Istri saudara bisa jadi kuk saudara. Suami saudara bisa jadi kuk saudara. Itu kuk yang Tuhan pasang. Jangan mengeluh dengan kebodohan dan kesalahan mereka. Anak-anak Anda itu bisa kuk yang Tuhan pasang. Apalagi banyak hal. Tapi yang jelas Tuhan itu memberikan kuk yang Dia pasang supaya kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Dan yang paling penting adalah ini, kita belajar dilayakkan oleh Tuhan. Kita menerima kelayakan oleh Tuhan. Sebab yang layak di mata Tuhan adalah orang yang memikul kuk dari Tuhan. Orang yang memikul salibnya. Ingat saudara, Tuhan Yesus bilang bukan yang disalib, tapi yang memikul. Belum disalib loh saudara. Jadi syaratnya ringan-ringan saja. Kira-kira syarat yang diberikan Yesus dalam kultur budaya salib itu adalah ini. Kamu minimal jadi seperti Simon dari Kirene lah. Yusuf Arimatea. Kamu minimal jadi kayak itulah. Simon dari Kirene yang ikut pikul salibnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak minta kamu ikut disalib juga enggak. Tuhan Yesus cuma minta gini, ambillah kayak Simon dari Kirene. Pikul salib. Itu adalah budaya salib yang pertama. Budaya salib yang kedua. Tercatat dalam Galatia 2 ayat 19 tadi. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara telah mati oleh apa? Saudara dimatikan dari semua hukum-hukum agamawi. Jadi sebenarnya budaya salib itu adalah kematian terhadap hukum-hukum, segala bentuk hukum di luar hukum Kristus. Paulus bilang dia sudah dimatikan oleh hukum Taurat. Dia belajar hukum Taurat dan dia dimatikan olehnya. Tetapi dia tidak terus-terus mati di situ. Dia dihidupkan. Jadi kita dimatikan oleh hukum-hukum yang lama itu. Tetapi kita dihidupkan oleh sebab salib Kristus. Artinya budaya salib itu adalah budaya melepaskan kehidupan.
Tapi sebelum saudara melepaskan kehidupan, saudara harus mati dulu. Saudara harus mati dulu. Mati dari segala keinginan daging. Mati dari segala hukum-hukum dosa. Mati dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Mati dulu. Baru kemudian saudara bisa hidup. Apa sebabnya saya dan saudara gagal melepaskan kehidupan bagi banyak orang? Pertimbangkan ini. Mungkin kita belum cukup mati. Saya dan saudara belum cukup mati. Belum cukup mati dari hawa nafsu. Belum cukup mati dari kedagingan. Belum cukup mati dari hukum-hukum yang mengekang kita. Kita belum cukup mati. Tapi kita dikatakan begini, kita harus mati supaya kita hidup oleh Kristus. Jadi budaya salib itu adalah budaya yang konsisten melepaskan kehidupan. Apa saja yang saudara perkatakan dan perbuat itu selalu mengandung kehidupan bagi banyak orang. Bukan kematian. Orang yang bertemu dengan saudara akan selalu merasakan kehidupan. Karena yang saudara deliver lewat perkataan dan pikiran saudara itu semata-mata semua yang menghidupkan. Semua yang membangkitkan. Bukan yang membawa keputusasaan dan ketakutan. Tapi semua yang menghidupkan. Wow, luar biasa. Pertimbangkan apa yang kita lepaskan lewat perkataan dan perbuatan kita saat-saat ini. Apakah itu lebih banyak membuat orang khawatir, membuat orang sedih, membuat orang goyang, goncang, atau membuat orang hidup? Bukankah kehidupan itu yang paling diinginkan orang saat ini? Di balik semua kabar-kabar yang tidak baik yang kita dengar. Tapi kehidupan adalah sesuatu yang dirindukan orang saat ini. Lepaskan kehidupan. Amin. Lepaskan kehidupan. Dan untuk melepaskan kehidupan itu bukan sesuatu yang saudara buat-buat. Melepaskan kehidupan itu adalah sesuatu yang alamiah karena saudara dihidupkan oleh Kristus setiap hari. Kenapa saudara bisa dihidupkan oleh Kristus? Karena saudara mati setiap hari. Saudara mati setiap hari dari semua hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan dihidupkan oleh Allah. Haleluya. Saudara dihidupkan oleh Allah. Kita pindah ke Galatia pasal 3. Galatia 3 ayat 1 dimulai dengan kata begini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Kata mempesona di sini itu pakai kata faskanea. Faskanea itu artinya apa? Sihir. Sihir. Faskanea itu juga kemudian jadi istilah dalam ilmu kedokteran ya. Saya cuma tidak tahu persis apa. Tapi faskanea itu artinya apa? Faskanea itu bahkan disebut dalam terjemahan bahasa Inggris dalam evil eye. Evil eye. Disihir, saudara. Siapakah yang telah menyihir kamu? Kalau saudara tidak hidup dalam budaya salib, saudara hidup dalam budaya sihir. Apa itu budaya sihir? Ketika matamu jadi evil eye. Matamu itu hanya terkonsentrasi kepada hal-hal yang ditawarkan oleh evil. Oleh iblis itu. Matamu cuma terarah pada hal-hal duniawi. Dengan kata lain saya bilang matamu cuma terarah pada 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Bahasa Indonesia masih sopan saudara. Masih bilang keinginan daging. Keinginan mata. Masih pakai kata keinginan. Kalau saudara baca di bahasa Inggris dibilang lust. Hawa nafsu.
Jadi kalau baca 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang apa? Hawa nafsu daging, hawa nafsu mata. Lebih ngeri. Jadi kita terfaskannya itu, kita tersihir itu. Karena hawa nafsu. Bukankah Yesus yang Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Yesus yang disalibkan itu sudah dilukiskan dengan terang. Kita lanjut ayat 5. Apakah Yesus yang disalibkan itu yang Paulus maksud? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Yang saya mau katakan bahwa Yesus yang disalibkan, yang dilukiskan dengan terang itu adalah Yesus yang telah menganugerahkan kepada saya dan saudara lewat karya salibnya itu roh yang berlimpah-limpah. Kata roh di situ pakai huruf besar Pak Bu, berarti roh Tuhan. Berarti begini, waktu dia disalib, dia menganugerahkan kepada saya dan saudara roh yang berlimpah-limpah. Dia menganugerahkan kepada saya dan saudara bagian inti dari dirinya secara berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu berarti apa saudara? Penuh sampai tak tumpah-tumpah. Berlimpah-limpah. Roh itu kan bagian inti. Jadi bagian inti kehidupannya itu dia lepaskan bagi saudara secara berlimpah-limpah. Bukan pas saudara. Enggak pas. Berlimpah. Berkat saudara mungkin cukup. Ya. Berkat kita itu cukup. Cukup itu sudah bagus. Tapi Tuhan, pribadi Tuhan tidak limpahkan hanya dengan kata cukup. Tuhan limpahkan berlimpah-limpah. Full sampai tak tumpah-tumpah. Dia memberikan dirinya itu berlimpah-limpah. Wow. Bagian terdalam dari Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas saudara. Itu berarti saudara tidak pernah kekurangan pribadi Tuhan. Karena waktu dia disalib, dia mencurahkan dirinya berlimpah-limpah. Rohnya dicurahkan berlimpah-limpah. Kenapa Paulus mention roh di sini? Karena Paulus sadar dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 3. Yang berkata, Yohanes pasal 4 yang berkata, Allah itu roh. Yahweh itu roh. Tuhan, Adonai itu roh. Dia itu roh. Makanya kita terhubung dengan dia, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Nah Allah yang adalah roh itu dicurahkan bagi saudara pribadi lepas pribadi dengan berlimpah-limpah. Bukan dengan pas-pasan Pak Bu, berlimpah. Anda boleh hidup pas-pasan. Tapi roh Tuhan yang ada dalammu tidak pas-pasan. Nah, saya selalu bilang, saya hamba Tuhan yang hidup pas-pasan. Pas mau, pas ada. Ya, itu pengalaman saya. Sudah ada ya saya, tapi pengalamannya selama saya jadi hamba Tuhan, saya begitu. Pas mau, pas ada. Jadi pas saya mau, ada. Tapi di dalam saya itu enggak pas mau, pas ada.
Di dalam saya itu berlimpah-limpah. Jadi salib itu waktu Yesus. Wow. Kapan-kapan saudara baca Mazmur 22. Karena Mazmur 22 itu adalah nubuat Yesus di kayu salib. Saya baca Mazmur 22 sekarang itu pakai terjemahan The Passion. Itu indah sekali. Indah sekali. Sebenarnya Mazmur 22 itu adalah kejadian di mana Yesus sedang merahimi kita. Yesus sedang mengandung kita, bersalin kita. Dia sedang bersalin kita. Dia sedang bersalin kita. Coba ya. Berarti hal ketiga dari budaya salib adalah Tuhan di dalam dirimu, roh Tuhan di dalam dirimu itu berlimpah-limpah. Amin. Saya coba, sayang sekali terjemahan Passion saya ini bahasa Inggris. Tidak apa-apa, saya coba terjemahkan. Coba ya, saya baca dulu terjemahan biasanya. Nah, ini dia. Mazmur 22. Kalau di terjemahan biasanya itu dibilang gini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dalam terjemahan Passion dikatakan, God, oh my God, Tuhan, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku sekarang ini? Kenapa engkau meninggalkan aku sekarang ini, di saat ini? Jadi dia pakai penekanan di saat ini. Dan bukankah Yesus berseru di salib seperti itu? Kenapa saat ini aku tidak melihat wajahmu, Abah? Kenapa saat ini aku tidak melihat wajahmu? Ini kebenaran yang keempat dari budaya salib. Bahwa budaya salib itu membuat saya dan saudara harus tersedia dan bersedia untuk menjadi benih. Saudara ingat perumpamaan lalang dan gandum? Di perumpamaan lalang dan gandum, saya tidak usah buka ayatnya. Nanti saudara baca di rumah, saudara renungkan. Di perumpamaan lalang dan gandum itu dibilang bahwa benih gandum itu Tuhan gambarkan sebagai anak-anak kerajaan. Which is itu adalah saya dan saudara. Kita semua. Saya dan saudara itu dikatakan benih. We are seed. Kita ini benih. Benih yang ditaburkan Allah di dunia ini. Itu saya dan saudara. Anda dan saya ditaburkan sebagai benih di dunia ini. Tapi tahukah saudara bahwa as a seed, sebagai benih, kita ditabur di dalam kegelapan? Halo? Tidak ada benih yang ditaruh di tempat terang. Benih yang ditaruh di kedalaman. Dia ditaruh di kedalaman. Saya sudah pernah dengar ini sebelumnya. Tapi akhirnya waktu saya berkesempatan lihat sendiri waktu pergi di Israel. Saya lihat itu tentang pohon kurma. Pohon kurma itu. Kalau dia ditanam, benihnya dimasukkan. Nah, karena di Israel itu padang pasir, selalu terjadi angin, ada angin begitu. Jadi karena dia ditanam di situ,
maka ditakutkan nanti waktu angin bertiup, dia ikut pindah benihnya. Jadi tidak tumbuh. Karena dia tidak berdiam di tempat yang konsisten. Maka kalau tahap tanam benih kurma itu, benih dikasih masuk, kemudian ditutup dengan batu. Batu yang besar, bukan batu kecil-kecil, batu besar. Ditutup dengan batu. Nah waktu ditutup batu, baru kemudian ditutup pasir. Nah, jadi benih itu tetap stay di situ. Kita berpikir kalau ditutup batu dia mau tumbuh kayak apa? Mau tumbuh bagaimana? Luar biasanya. Benih pohon korma itu ketika dia tumbuh, dia menembus batu besar tersebut. Dia hancurkan batu besar tersebut. Sampai kemudian makanya korma itu dia bisa tumbuh biar di padang-padang yang padang belantara. Wow, dia bisa tumbuh karena apa? Karena waktu dia ditanam dan ditindis batu itu, akarnya merambat sangat dalam, mencari apa? Sumber air. Dia merambat sangat dalam, jadinya dia merambat sangat dalam. Nah tentu untuk cari sumber air di tempat seperti itu membutuhkan kedalaman. Kalau saya mau alegoriskan, saya bilang begini. Untuk hidup dekat dengan Tuhan, berakar dengan Tuhan, Anda perlu kedalaman. Dalam. Dan untuk mencapai kedalaman itu, Anda perlu ditekan. Anda perlu sesuatu yang menekan Anda. Itu salib Anda. Tidak apa-apa. Karena salib Anda itu membuat Anda merambat ke bawah. Anda mahir mencari sumber air kehidupan itu. Makanya saya mengerti waktu Yesus bilang, kalau kamu dapat air dari aku, kamu tidak akan haus lagi. Bagaimana mau haus? Karena kita merambat akar-akar kehidupan kita sangat dalam. Kita merambat begitu dalam sampai kita menemukan mata air yang tidak pernah habis. Dan oleh mata air yang tidak pernah habis itu, akar kita menjadi kuat. Kita lebih kuat dari pohon manapun. Karena kemudian pohon korma itu dengan kekuatan akar yang merambat begitu dalam itu, dia tumbuh dan dia menembus batu besar yang menghalangi dia. Batu yang tadinya tidak mungkin itu. Dan dia berdiri kokoh di tempatnya. Benih kegelapan buta. Anda ditabur Tuhan sebagai benih di dunia ini. Anda ditabur Tuhan. Tuhan dengan sengaja menabur Anda. Dan kemudian Anda dieram di dalam kegelapan. Saya mengerti Mazmur 23. Waktu Daud bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wow. Aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam gelap. Pak, Bu, perjalanan dalam gelap itu bukan kebetulan. Perjalanan dalam gelap itu adalah our destiny as a seed. Our destiny kita sebagai benih yang ditabur oleh Tuhan di bumi ini. Kelihatannya environment kita tidak bagus. Karena environment kita gelap. Tapi benih memang harus mengalami kegelapan. Tidak hanya gelap, ditekan. But it's okay. Ternyata dalam kegelapan itu, Anda dan saya merambat ke bawah. Dan menemukan sumber mata air yang tidak pernah habis. Makanya orang Kristen yang memikul salib itu tidak pernah kehilangan ide. Yang di rumah dengar. Kalau kamu memikul salib, kamu tidak pernah kehabisan ide. Kita orang Kristen, rapat di gereja ditanya, ada ide? Di kantor ditanya, ada ide? Mulut mangap-mangap kayak ikan mas pok. Padahal saudara,
Kalau akar kita merambat ke bawah, ada saja yang kita bisa lepaskan. Ada saja yang kita bisa berkati orang. Ada saja yang kita bisa inspirasikan. Ada saja. Ada saja. Tahun ini adalah tahun ke-26 saya melayani Tuhan. Belum lama, masih baru. 26 masih muda tuh. Belum lama. Tapi 26 tahun saya melayani Tuhan. Makanya saya mengerti Yohanes Pembaptis bilang begini. Yohanes pasal 3. Yohanes Pembaptis bilang begini. Biarlah aku semakin kecil, tetapi dia semakin besar. Biarlah aku semakin kecil. Itu tanda apa, saudara? Tanda merambat ke bawah. Tanda merambat ke bawah. Dengan kata-kata itu, Yohanes Pembaptis menyerahkan kepalanya, dipenggal oleh Herodes. Karena buat dia begini, my task is over. My job is over. My task is over. Selesai. Karena buat saya, biarlah dia yang semakin besar. Saya kemudian memaknai, saya sebenarnya agak berpikir ya. Karena tahun lalu itu kan ceritanya tahun perak. Tahun melayani Tuhan, 25 tahun. Bagus sekali, tahun perak. Tapi di tahun lalu itu terjadi pandemi. Saya kemudian coba alegoriskannya, perak, pandemi sama-sama dimulai dari huruf P, oke lah. Tapi saya kemudian belajar begini, oh ternyata tepat di 25 tahun itu saya harus belajar kembali untuk menjadi bodoh. Menjadi bodoh. Menjadi bodoh itu maksudnya begini. Pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 2 yang berkata, yang tadi saya baca, 1 Korintus pasal 2 berkata apa? Saya tidak mau tahu lagi yang lain selain Kristus yang disalibkan. Saya udah gak mau tahu yang lain. Saya juga dalam pelayanan saya akhirnya saya kemudian jadikan ini sebagai ayat saya untuk tahun ke-26 saya melayani Tuhan. Saya embrace ayat ini. Mari saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 2 sampai 5. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saya katakan pada semua orang yang saya layani, saya tidak mau tahu kejatuhanmu atau apa. Ya, atau bahkan saya tidak mau tahu keberhasilan dan kontribusi saya yang membuat kamu menjadi seperti sekarang. Saya nggak mau tahu. Yang saya cuma mau tahu, Yesus Kristus yang disalibkan itu harus nyata di hidupnya kalian. Jadi it's not about me. Itu tentang Tuhan yang disalibkan. Saya cuma mau kehidupan kamu menyatakan dengan terang benderang Yesus yang disalibkan. Karena Yesus yang disalibkan itu adalah gambaran Dia yang melahirkan kamu. Dia yang bersalin kamu. Ketika Dia di kayu salib, Dia bersalin anak-anaknya. Saya dilahirkan di salib itu. Anda dan saya dilahirkan di salib itu. Dilahirkan. Sampai kemudian dalam proses persalinan itu Dia berkata, it's finished. Udah selesai Bapak. Dia sudah mengeluarkan saya dan saudara jadi manusia-manusia yang baru. Wow. Kapan-kapan saya coba mau bahas sama saudara tentang DNA Kristus. Di jemaat yang saya layani, saya lagi getol sekali bahas dari berbagai angle tentang DNA Kristus. Kenapa DNA Kristus? Karena DNA Kristus ini yang menggambarkan saya dan saudara sebagai manusia baru yang dilahirkan dari rahim Kristus.
Kalau kita dilahirkan dari rahim Kristus, DNA saudara. Wah, kalau saya bilang DNA ini serius. DNA saudara sudah bukan cuma DNA sebagai manusia yang dilahirkan dari keinginan laki-laki seperti kata Yohanes pasal 1. Tapi manusia yang dilahirkan oleh Kristus sendiri. Berarti apa yang Kristus punya? Perhatikan baik-baik. Saya tidak bilang Yesus, saya bilang Kristus. Kalau saya bilang Kristus itu berarti gelarnya Yesus itu. Karena Kristus itu berarti yang diurapi. Wow. Berarti kita punya DNA dari dia yang terpilih dan yang diurapi itu. Itu ada DNA-nya sama saya dan saudara. Luar biasa. Tapi kita ini cuma sadar dengan DNA sebagai manusia. Makanya kata-kata yang paling favorit dari kita adalah, kita kan masih daging, Pak. Kita kan masih manusia. Kita masih injak-injak tanah. Pak, Bu, saya tidak sedang menafikan realita itu. Tapi saya menyodorkan realita yang lebih agung yang sebenarnya ada berdiam dalam saudara. Oh, saudara punya DNA Kristus. Karena Kristus telah melahirkan Anda kembali lewat karyanya di salib. Makanya karya di salib itu luar biasa. Salib itu adalah proses persalinan Kristus terhadap Anda dan melahirkan Anda kembali ke dunia ini. Bukan lagi sebagai anak keluarga Lintang, keluarga Patiasina, keluarga Batu Karang. Tapi sebagai keluarga Kristus. Wow. Ketawa, berarti dia bersetuju, amin. Iya, imannya anak-anak itu hebat. Berarti dia bersuka cita sama itu. Saya mau bilang sama saudara, wow, kita punya DNA Kristus. Yes. DNA yang diurapi. Wah, kalau saudara baca Mazmur, saudara baca perkataan-perkataannya Daud. Daud itu, dia hidup jauh sebelum Yesus disalibkan. Dia hidup jauh sebelum peristiwa yang luar biasa itu. Tapi Daud itu mengerti kata penebus. Berkali-kali dalam Mazmurnya, Daud menyebut Tuhannya itu sebagai penebusnya. Wow. Daud hidup di zaman di mana untuk menebus dosa manusia harus kerek binatang, manusia harus mempersembahkan binatang. Tapi berkali-kali dalam Mazmurnya, Daud menyebut bahwa Yahweh itu adalah penebusnya. Wow. Ternyata Daud hidup melampaui zamannya. Dia telah melihat bahwa Yahweh itu penebusnya. Yahweh itu penebusnya. Ada yang luar biasa dari kata Yahweh. Sekalipun sebenarnya orang Yahudi itu tidak mau sebut nama itu. Makanya ditulis YHWH. Karena itu huruf-huruf mati tuh. Mau baca apa itu? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa dibaca. Itu ditulis begitu supaya apa? Menghormati nama Tuhan. Tidak boleh disebut. Jadi saya lihat sendiri kebetulan. Jadi mereka itu kalau tinta yang mereka pakai tulis nama YHWH itu. Habis ditulis nama YHWH itu mereka kasih patah itu tintanya. Jadi sudah tidak boleh dipakai karena telah menuliskan nama yang kudus. Mereka kalau baca Torah terus ada nama YHWH, mereka berdiri dalam diam. Setelah itu mereka duduk lagi dan melanjutkan pembacaan. Karena nama itu tidak boleh disebut. Tapi kan kita di Indonesia kita sebut-sebut saja. Kita sebut-sebut saja. Terserah. But anyway, saya kaget sekali. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Saya sampai belajar tulis hurufnya itu dalam bahasa Ibrani itu. YHWH. Saya sampai belajar itu tulis hurufnya. Cuma tulis huruf, kasihan. Bukan saya pintar sekali. Enggak pintar aja, kasihan. Cuma saya belajar tulis hurufnya. Karena ternyata rangkaian huruf yang menulis tentang YHWH itu punya arti begini. Kalau kenapa saya jadi blend lupa.
Tapi kurang lebih begini. Tangan dan paku. Tangan dan paku. Jadi rangkaian tulisan YHWH itu ternyata punya pengertian secara sederhana itu tangan dan paku. Berarti waktu pertama kali Tuhan muncul kepada Musa dan Musa bertanya, siapakah engkau? Lalu Tuhan bilang, aku adalah aku. Itu Yahweh kan? Sebenarnya itu pertama. Sudahlah, kita tidak usah bahas-bahas itu kayak kelas teologi. Tapi waktu dia bilang aku adalah aku. Itu aku adalah aku itu tangan dan paku. Berarti sejak awal Tuhan telah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang akan terpaku tangannya. Karena namanya adalah tangan dan paku. Wow, tangan. Waktu saya mengerti itu, saya langsung bilang, wow, pantasan Daud itu. Secara profetik dia memandang bahwa penebusnya adalah Tuhan. Pantasan Daud itu setiap berperang dia nanya Tuhan dulu. Setiap bikin ini dia tanya Tuhan dulu. Karena dia mengerti Tuhan yang menyertai dia itu telah membayar hidupnya sekalipun peristiwanya itu belum terjadi. Makanya Daud menjadi raja yang selama 33 tahun karirnya sebagai raja. Unbeatable. Dia tidak pernah kalah perang. Bukan karena kuat dan hebatnya. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan yang menebus kehidupannya. Tuhan yang menyatakan dirinya sejak kepada Musa. Dia menyatakan dirinya sebagai tangan dan paku. Wow. 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 Jadi kalau ada orang yang menghina salib saudara, bodoh sekali dia itu. Karena salib itu ternyata adalah penggenapan dari identitas Tuhan kepada saya dan saudara. Makanya saya mengerti waktu Paulus bilang di ayat ini, bahwa dia bilang, dia nggak mau tahu lagi apa-apa. Saya sudah nggak mau tahu lagi apa-apa. Saya memutuskan di 26 tahun pelayanan saya cuma memutuskan ini. Saya nggak mau tahu apa-apa Tuhan, nggak mau. Saya cuma mau tahu ini. Setiap hari dalam hidupku, Kristus yang disalibkan itu. Kristus yang menggenapi nama YHWH itu. Tangan dan paku itu dinyatakan terang benderang dalam hidupku setiap hari. Supaya saya ingat identitasku. Kalian mau tahu apa masalah kita? Masalah kita terbesar adalah kita suka lupa siapa kita. Ya, kita suka lupa siapa kita. Orang yang berzina, kadang-kadang dia lupa kalau dia sudah punya pasangan. Gitu. Kenapa orang berzina? Dia lupa kalau dia punya pasangan. Kita suka lupa siapa diri kita. Tapi setiap kali memandang Yesus yang disalibkan, kita selalu tahu siapa kita. Dari mana kita berasal. Sekarang, saya kalau mau bilang asal saya sudah tidak bilang lagi, oh saya keluar dari rahimnya Sance Sahani mama saya. Bukan cuma itu identitas saya keluar dari rahim Kristus. Saya keluar dari rahimnya. Ketika dia berkata sudah selesai, keluarlah yang namanya Albert Intang. Is that exciting? Luar biasa. Lalu ayat 3 dibilang gini. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Pak, Bu. Kalau saudara memandang Yesus yang disalibkan, saudara itu tidak pandang enteng. Saudara itu approach sesuatu dengan takut dan gentar. Saya mau tanya, semua yang melayani Tuhan, saya mau tanya ini. Kapan terakhir kali saudara melayani Tuhan dengan rasa takut dan gentar? Tadi malam Papi tanya sama saya, tema apa?
Kalau dulu saya gampang sekali Kristen. Iya toh. Karena kayaknya berkhotbah itu sudah seperti pekerjaan. Khotbah. Gampang. Waktu saya ditanya-tanya, terus terang saya bergumul. Karena approach saya terhadap pelayanan sudah mulai berbeda. Saya mulai mendekati pelayanan dengan takut. Bukan lebay, bukan melebih-lebihkan. Tapi saya cuma melihat ini sebagai apa? Murahan Allah. Karena itu dipercayakan dari Yesus yang disalibkan. Makanya saya suka WA-nya Papi setelahnya. WA-nya Papi setelahnya adalah berdoa dulu. Wah, itu menyegarkan sekali saya. Saya suka sekali itu. Pastor berdoa dulu. Untuk apa yang disampaikan Yesus. Wah. Kapan terakhir kali saudara berdoa dulu untuk pelayanan? Bukan berdoa yang sama-sama begini, bukan. Saudara berdoa secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, besok saya mau melayani Engkau dengan penuh kesungguhan. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bukan dengan kata-kata meyakinkan, tapi dengan kekuatan roh. Pak, Bu, deliver semua yang ada dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari. Bukan hanya berdasarkan pengetahuan saja. Perlu pengetahuan, tapi bukan pengetahuan saja. Tapi itu semua diinspirasi dari kekuatan roh. Menasehati anak perlu kekuatan roh. Menasehati pasangan perlu kekuatan roh. Saudara jangan pandang enteng. Saudara jangan berpikir bahwa kekuatan roh itu ya cuma Bapak yang perlu karena Bapak pengkhotbah. No, kekuatan perlukan setiap kali kita deliver hidup kita kepada orang, setiap kali kita develop hidup kita kepada orang-orang, kita perlu kekuatan roh. Pertimbangkan ini. Makanya kalau orang-orang Manado, orang Ambon kadang-kadang kita membesarkan anak kan penuh dengan bunga-bunga kata tuh, ada bunga-bunga kata. Saya enggak usah bilang kata-kata bunga-bunga kata yang enggak perlu-perlu juga keluar. Kita kemudian anak-anak kita besar dengan bunga-bunga kata itu. Nah, mari saya beritahu, perlu kekuatan roh. Sebab apa? Dengan kekuatan roh, apa yang kamu deliver itu tidak sia. Perhatikan saudara, sebab Tuhan pun menghakimi apa yang kita katakan. Ayat 5 penutup. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Saya bilang sama anak-anak saya juga bilang pada orang-orang yang saya layani. Saya selalu bilang gitu. Apabila kamu sudah mendengar apa yang saya ajarkan, saya tidak mau kamu mengenang saya yang menyampaikannya. Saya mau kamu mengenang ini. Kamu mengenang hikmat Allah yang bekerja di sini. Supaya kamu tahu itu bukan saya, tapi itu Tuhan. Saya anak saya sama Faith dan Nadine. Kalau Aleandra masih terlalu kecil. Saya bilang sama mereka, semua nasihat Papa, pada akhirnya Papa pengen kamu mengenang Papa. Bukan oleh karena Papalah yang menasihatkan ini. Nah. Saya mau kamu mengenang hikmat Allah yang bekerja atas Papamu. Dan kamu harus terinspirasi oleh hal itu. Hikmat Allah. Karena Papamu ini nothing. Kalau tidak dengan Tuhan, Papamu ini nothing. Tapi kenanglah hikmat Allah yang boleh bekerja atas Papamu. Diinspirasikanlah kamu oleh itu. Makanya saya selalu berdoa mempertanggungjawabkan hidup saya supaya apa yang saya deliver kepada anak-anak saya itu semua berasal dari Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang saya mau, apa yang saya tahu. Saya sudah tidak menganggap itu sebagai hal yang biasa-biasa. Nah, yang saya mau bilang pada saudara, kalau kita hidup dalam budaya salib, kita ngerti sekali. Salib bukan cuma bicara soal penderitaan. Nah, saya beritahu buat saudara, Yesus sudah selesaikan itu buat saudara. Yang mati hancur-hancuran itu Yesus. Saudara tidak perlu hancur-hancuran. Yang Yesus minta adalah
Pikul. Supaya kamu terbudaya. Supaya kamu belajar seperti aku. Supaya kamu dilayak. Supaya kamu menjadi serupa dengan aku. Amin. Kata serupa dalam perjanjian baru itu dipakai sebagai kata ibadah. Kata ibadah dalam perjanjian baru itu memakai kata Eusebia. Eusebia itu diterjemahkan di bahasa Indonesia kesalehan. Tapi dalam bahasa Inggris itu dipakai kata godly. Apa itu godly? Godly juga diterjemahkan sebagai kesalehan. Tapi apa itu godly? Godly seperti Tuhan. Wah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua yang menyaksikan di YouTube. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus,